Kebiasaan yang pertama itu kebiasaan proaktif. Hmm. Proaktif itu apa? Ada orang yang reaktif. Reaktif itu tergantung lingkungan. Aduh, kalau orang tua aku nggak mampu, aku nggak mungkin lah bisa jadi orang yang berhasil. Aduh, kalau aku dari keturunan yang biasa-biasa, nggak mungkin aku bisa naik level. Jadi kita ditentukan oleh lingkungan. Orang reaktif begitu. Hmm. Kalau lingkunganku jelek, ya nggak bisa lah saya bisa jadi orang yang bagus gitu. Ya, lu jual, gue beli. Nah, itu orang yang reaktif. Kita tergantung orang lain. Proaktif mengatakan bahwa apapun lingkungan kita, apapun situasi kita, kita punya kebebasan untuk memilih. Hmm. Memilih respon kita ya. Jadi kita nggak bisa selalu menentukan apa yang datang ke kita, tapi kita selalu bisa menentukan respon kita, sikap kita. Sekali lagi, kita nggak bisa ngatur apa yang kita temui. Aku nggak bisa ngatur sekarang COVID tahun depan apa, kita nggak tahu. Tapi kita selalu bisa menentukan respon kita. Mau COVID bisa tetap positif. Dimarahin bos bisa tetap positif, malah upgrade diri. Dikomplain sama customer bisa memutuskan untuk justru jadi feedback yang bagus ya. Jadi Hmm. proaktif itu kita pegang kendali, kebiasaan menunjuk diri sendiri. Misalnya nih dimarahin bos, siapa yang harus berubah? Kalau orang reaktif ngomong ya bosnya lah, bosnya terlalu nuntut, terlalu begini-begini, terlalu rese, terlalu banyak keinginan dan sebagainya. Bahkan minta diganti, Pak. Bahkan kita Aduh. doakan kapan ini pindah gitu ya. Aduh. Itu reaktif. Orang reaktif itu nggak bisa berhasil. Orang yang berhasil selalu proaktif, menunjuk dirinya. Oke, bosnya begini, apa yang bisa aku lakukan supaya bos bisa respect aku? Ketika diminta 100, kita kasih 150. Ketika tugas kita A, kita kerjakan A, sudah selesai bantu B, bahkan kalau perlu bantu C demi perusahaan. Kira-kira bos respect nggak ke kita? Yes, pasti akan lebih respect. Yes, jadi kita nggak bisa ganti bosnya langsung, tapi kita bisa pengaruhi. Itu kalau di proaktif namanya kita fokus pada lingkaran pengaruh, fokus pada apa yang bisa Hmm. kita pengaruhin. Ya, customer kita telepon nggak mau angkat misalnya, kita mungkin nggak bisa langsung mempengaruhi, tapi kita bisa mengubah diri kita. Misalnya dengan lebih disiplin, dengan lebih sopan, dengan kenal meningkatkan orang yang kita kenal, dan seterusnya nyemangatin. Lama-lama kita telepon hubungannya bagus, lebih bisa diangkat gitu kan. Jadi tergantung kita gitu, tergantung kita. Itu yang kebiasaan pertama, proaktif memilih situasi ya. Kalau di luar cuacanya hujan, kita bisa memilih cuaca di pikiran kita. Hmm. Gitu. Misalnya anak-anak lagi berantem, wah itu kan bikin emosi kadang-kadang. Kalau orang reaktif pasti akan teriak dan marah gitu. Karena lingkungannya marah, kita ikut marah, kita ikut-ikutan. Tapi Hmm. kalau orang proaktif, lingkungannya begitu, aku bebas milih nih. Milihnya mau diem, mau marah, mau tersenyum, mau happy, bebas. Kalau saya anak-anak marah kadang-kadang jadi tersenyum sendiri. Karena lucu banget ya, saya ngebayangin dulu waktu saya kecil mungkin orang tua saya juga juga gimana melihat tingkah kita gitu kan. Jadi kita bebas memilih. Kalau Jack Canfield ngasih rumusnya E plus R sama dengan O. Event, stimulus, kejadian plus respon kita hasilnya outcome-nya, O-nya gitu. Kalau respon kita bagus, hasilnya bagus ya. Kalau respon kita jelek, hasilnya jelek. Itu proaktif, bro. Bebas Hmm. memilih. Kita nggak tergantung orang lain dan mulai dari kita nunjuk ke diri sendiri. Itu proaktif. Yes. Jadi ada rumusnya juga bahkan tadi ya. Ya, Event ya dengan respon respon. kita ya. Ya, Kemudian jadi outcome-nya tergantung respon kita ya, Pak ya. betul. Yes. Betul. Jadi kalau apa namanya kita tidak bisa menyalahkan lingkungan juga ya, Pak ya, atas Ya, apa yang terjadi di luar sana, tapi kita mengontrol diri kita ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. yes. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, menyalahkan juga salah satu respon juga. Bisa-bisa aja sebenarnya. Hmm. Tapi kan bukan Oh. respon yang bagus gitu. Contoh sekarang nih, misalnya bisnis kita nggak bagus, kita bisa nyalahin situasi, nyalahin pemerintah, nyalahin customer, Hmm. nyalahin siapa aja bisa. Tapi kan bukan respon yang tepat. Respon yang tepat apa? Ya respon yang tepat, pilih fokus yang tepat. Daripada saya Hmm. mengeluh, energinya sama, mending saya mikirin gimana produk saya bisa lebih bagus,
Gimana customer bisa lebih kenal dengan saya? Gimana saya bisa lebih direspek sama customer? Dan seterusnya. Jadi fokusnya bukan untuk ngeluh, tapi fokusnya untuk improve apa yang kita punya. Teman-teman yang mungkin bekerjanya masih di kontrak, daripada ngeluh, aduh perusahaan pilih kasih apa-apa daripada fokus ke itu, mending fokus pada kualitas diri kita. Bagaimana kita jadi orang paling rajin, bagaimana kita jadi orang paling menguasai mesin yang dikasih ke kita. Kita jadi orang yang paling responnya bagus ketika dibutuhkan, siap. Nah, kita fokus ke itu, pasti pengaruh kita akan semakin meningkat gitu, sehingga perubahan hidup pun bisa terjadi. Jadi banyak orang salah fokus, bro. Fokusnya nyalahin, bukan fokus improve dirinya. Ketika fokus pada perubahan diri, maka yang lain akan jadi luar biasa.